Saya Asia Lida Fortuna Dewi dari kelas 12 DKV. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu bulu tangkis, asal-usul bulu tangkis, peraturan yang ada dalam bulu tangkis, hingga teknik-teknik dalam permainan bulu tangkis. Yuk kita langsung mulai. Permainan bulu tangkis terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Permainan ini diartikan sebagai suatu permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga melewati net, kemudian jatuh di lantai area lawan hingga terhitung sebagai poin. Asal-usul permainan bulu tangkis tidak ada yang tahu pasti, namun banyak orang yang berpendapat bahwa permainan ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno, tepatnya 2000 tahun yang lalu. Namun ada juga orang-orang yang berpendapat bahwa permainan ini berasal dari Cina atau Jepang, di mana permainannya dilakukan dengan menggunakan gayung perahu sebagai raket. Olahraga bulu tangkis sudah sangat terkenal di Indonesia, tapi kapan ya olahraga bulu tangkis masuk ke Indonesia? Bulu tangkis masuk Indonesia sekitar tahun 1930-an dan terus berkembang hingga sekarang. Di negara Cina, pada mulanya permainan bulu tangkis dikenal dengan sebutan jianzi, di mana orang-orang memainkan permainan ini dengan kaki sebagai pengganti raket. Berbeda lagi di India, orang-orang di sana bermain olahraga bulu tangkis pada mulanya dengan menggunakan kok dan raket tanpa jaring. Karena India dijajah Inggris, dari sanalah permainan ini dibawa ke Eropa, dan dari Inggris juga kata badminton ditemukan. Hal ini berdasarkan dengan kebiasaan orang-orang di sana yang suka bermain battledore dan shuttlecock di depan badminton house. Seiring meningkatnya minat orang-orang bermain bulu tangkis, akhirnya diselenggarakanlah kejuaraan dunia bulu tangkis pertama kali. Untuk kategori pria, terdapat kejuaraan Piala Thomas pada tahun 1949 yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Kejuaraan ini pertama kali diadakan di Inggris, tepatnya di wilayah Preston. Dan kejuaraan pertama ini diikuti oleh 10 negara, yaitu Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Bosnia, US, India, Malaysia, dan Swedia. Kejuaraan dimenangkan oleh Malaysia setelah sukses menumbangkan Denmark di skor 8-1. Hingga sekarang Piala Thomas terus berlangsung dan telah menghasilkan beberapa negara-negara juara. Untuk kategori wanita, terdapat kejuaraan Piala Uber. Pertama kali diadakan pada tahun 1950 di Inggris. Piala ini diselenggarakan setiap 3 tahun sekali, dan kejuaraan ini diikuti oleh Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Bosnia, US, India, Malaysia, Swedia, dan RFC. Pada akhirnya kejuaraan ini dimenangkan oleh US setelah mengalahkan Denmark di skor 6-1. Hingga sekarang Piala Uber terus berjalan dan telah menghasilkan beberapa negara juara. Peraturan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, ada perlengkapan. Raket dalam permainan bulu tangkis memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat 90-95 gram. Kemudian, kok dalam bulu tangkis terbuat dari 16 helai bulu yang terbuat dari bulu angsa yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram. Sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Kemudian ada jumlah pemain. Permainan yang pertama adalah permainan tunggal. Permainan ini 1 lawan 1 bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Kemudian ada permainan ganda. Permainan ini satu tim terdiri dari 2 orang. Kemudian yang terakhir ada permainan ganda campuran. Permainan ini satu tim juga terdiri dari 2 orang, yang satu putra dan yang satunya putri. Kemudian ada peraturan dalam permainan bulu tangkis. Pertandingan bulu tangkis diawali dengan undian, yaitu dengan menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit.
Selanjutnya, pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi ketika melakukan permainan bulu tangkis. Yang pertama, kok menyangkut di net. Yang kedua, raket menyentuh net ketika memukul. Yang ketiga, ketika melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Yang keempat, yang terakhir, ketika hendak memukul, kok tidak berhasil melewati net, malah jatuh ke area sendiri. Kemudian ada skor. Permainan bulu tangkis menggunakan sistem best of 3, yaitu pemenang 2 babak, dan permainan bulu tangkis sendiri bisa berlangsung hingga 2-3 babak. Di setiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan skor 21 terlebih dahulu. Dan jika terjadi kedudukan yang imbang di skor 20-20 atau use, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga ada salah satu tim yang unggul dengan selisih 2 poin. Dan limit skor dalam sistem rally point adalah 30. Kemudian ada ukuran lapangan. Ukuran lapangan standar PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, yaitu panjang 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis ke tengah dari tengah ke garis samping yaitu 3,5 meter, jarak garis servis belakang ke garis belakang pada permainan ganda yaitu 0,76 meter, jarak garis samping ke pinggir lapangan pada permainan tunggal yaitu 0,46 meter. Kemudian ada pula ukuran lapangan standar BWF atau Badminton World Federation. Berdasarkan ukuran lapangan standar BWF, panjang lapangan bulu tangkis yaitu 13,4 meter pada permainan tunggal dan ganda. Kemudian ada juga lebar 5,18 meter pada permainan tunggal dan 6,1 meter pada permainan ganda. Selanjutnya kita masuk kepada teknik pada permainan bulu tangkis. Yang pertama ada teknik memegang raket atau grip. Yang pertama ada teknik forehand. Teknik ini bisa dilakukan dengan tangan kanan atau kiri. Cara melakukan teknik ini yaitu posisi kepala raket sedikit menyamping, lalu pegang raket dengan cara seperti bersalaman. Posisi ibu jari dan jari telunjuk berbentuk huruf V, sementara jari-jari yang lainnya memegang erat-erat raket. Kemudian ada teknik backhand. Cara melakukan teknik ini yang pertama adalah kepala raket sedikit menyamping, lalu posisi ibu jari sedikit terpisah dari keempat jari lainnya. Kemudian keempat jari lainnya menggenggam erat-erat raket. Selanjutnya ada teknik pukulan. Teknik pukulan pertama dilakukan dengan memegang raket dengan teknik forehand. Kemudian posisikan kaki kiri berada di depan dan kaki kanan berada di belakang. Selanjutnya condongkan badan sedikit ke arah kanan. Kemudian pukul shuttlecock dengan menggerakkan bahu ke depan. Jika ingin melakukan pukulan yang clear, pukul shuttlecock sekeras mungkin. Selanjutnya ada teknik gerakan kaki. Seorang pemain bulu tangkis harus lincah dalam bergerak. Tangan dan gerakan kaki juga harus lincah. Hal ini supaya menghasilkan pukulan yang baik dan mematikan. Harus ada koordinasi antara tangan dan kaki. Kemudian ada teknik bulu tangkis posisi badan. Posisi badan berkaitan erat dengan keseimbangan tubuh. Selain kelincahan, keseimbangan tubuh juga sangat dibutuhkan. Menjaga keseimbangan tubuh dengan benar saat melakukan serangan atau saat bertahan akan membuat performa menjadi lebih maksimal. Untuk menjaga keseimbangan tubuh, caranya adalah tekuk kedua lutut, kemudian berdiri dengan ujung kaki sampai pinggang berada pada posisi tegak. Selanjutnya buka kaki selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan. Kemudian yang terakhir, tangan yang tidak memegang raket berada di samping badan. Hal ini supaya tangan yang memegang raket bisa bergerak dengan bebas. Selanjutnya ada teknik servis. Teknik forehand pendek dilakukan dengan cara mengayunkan raket tidak terlalu kuat. Kemudian ada forehand tinggi. Servis ini menggunakan tenaga yang kuat atau tenaga penuh. Ketika melakukan servis ini, biasanya pemain akan membuka kakinya menyamping. Selanjutnya ada backhand service. Servis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga yang sedang.
Lalu ada teknik counter service. Yang pertama ada teknik drop shot, yaitu teknik di mana cara melakukannya sama seperti smash, namun pukulan yang dihasilkan tidak terlalu bertenaga. Kemudian ada teknik netting, yaitu teknik melakukan pukulan dengan perlahan dan mengarahkan shuttlecock jatuh sedekat mungkin dari net. Kemudian ada teknik smash. Smash merupakan teknik yang dilakukan untuk menyerang dan mematikan pergerakan lawan. Cara melakukannya yaitu dengan melakukan lompatan tinggi dibarengi dengan memukul shuttlecock dengan kuat ke arah daerah lawan. Selanjutnya ada teknik overhead. Teknik overhead dilakukan ketika posisi jatuhnya shuttlecock berada di belakang tubuh kita berdiri. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul shuttlecock. Demikian penjelasan saya mengenai olahraga bulu tangkis. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat dan kalian dapat memahami bulu tangkis dengan lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.